atas keberaniannya menyerahkan diri masih dalam perumusan DPR. Agus mengatakan sesuai perundangan usulan, amnesti hanya bisa disampaikan Presiden yang terlebih dahulu dibahas di DPR sesuai proses politik hingga diumumkan hasilnya. Untuk diminimi ini adalah mengajukan abolisi. Tentunya kita harus mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Yang mengajukan harus Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Jokowi, harus mengajukan dan minta pertimbangan kepada DPR. Sehingga proses ini saja yang dilalui. Sampai saat ini kan usulan dari Presiden juga belum. Sehingga marilah kita menyikapi bahwa biarlah proses ini berjalan. Sehingga diajukan oleh Presiden, dibahas di DPR, dan hasilnya pasti akan juga diumumkan kepada media. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan sesuai dengan Kepres nomor 22 tahun 2005 diatur jelas bahwa kelompok GAM yang tidak melakukan tindak pidana, pengebuman, dan lain-lain akan diberikan amnesti. Sebelum menyerahkan diri kepada BIN Minimi meminta sejumlah syarat kepada pemerintah. Salah satunya adalah pemberian pengampunan atau amnesti. Menurut Kepala BIN Sutioso, jika pemberian amnesti ini memang lebih menguntungkan bagi negara, Presiden seharusnya memberikan amnesti tersebut. Saya justru ingin mencari masukan dari semua pakar, tetapi berangkat dari pikiran yang objektif. Gitu. Kalau melakukan hard approach itu dengan tarung itu kayak apa, untung dan ruginya. Kalau dengan cara ini untung ruginya mana? Kalau ini lebih banyak menguntungkan, kenapa tidak ini? Minimi menyerahkan diri pada 28 Desember lalu. Malam itu, tim penjemput dari BIN bertemu dengan kelompok Minimi di Desa Kede Masjid Bagog, Nursalam, Aceh Timur. Pertemuan ini akhirnya dapat terrealisasi setelah pihak BIN melakukan kontak jarak jauh selama 2 bulan. Di tempat persembunyian ini, kedua pihak melakukan negosiasi. Dari hasil kesepakatan, pihak BIN meminta Minimi dapat kembali ke masyarakat dan tidak melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah. Kepala BIN Sutioso mengungkap bahwa penyerahan Minimi dilakukan dengan soft approach. Pendekatan soft approach itu tadi kan, istilahnya kan soft approach, ada hard approach. Soft approach itu pendekatan yang manusiawi, yang menyentuh hati kan gitu kan. Dan ini kalau di intelijen itu namanya operasi penggalaman. Saat itu, pihak Minimi meminta pemerintah Aceh untuk memberikan keadilan kepada seluruh korban konflik dan anak yatim yang selama ini belum mereka dapatkan. Minimi mengatakan dirinya bergerilya karena kesal terhadap pemerintah Aceh yang selama ini dianggapnya tidak adil dan tidak memperhatikan nasib anak yatim dan janda korban konflik. Namun dengan adanya kesepakatan antara kelompoknya dengan BIN, dirinya beserta 120 anak buahnya bersedia turun gunung. Ya, yang dia janji sama masyarakat dulu mana buktinya? Dia bilang janjikan rumah, lahan sawit, naik haji pre, anak yatim sangat dipedulikan. Yang perempuan janda yang udah kacar-kacir sekarang, ada yang sebagian bagus, ada yang sebagian nggak bagus. Kan? Sekarang itu yang saya tuntut sama pemerintah Aceh. Tolong diperbaikikan sama pemerintah Aceh. Luka mendalam Minimi ternyata karena kematian ayah dan adiknya pasca konflik Aceh. Saat tim Metro TV berhasil menemui Din tahun lalu, Din mengaku bahwa dirinya ingin kembali ke keluarga dan masyarakat, asalkan sebagian tuntutannya dapat dikabulkan.
Ade Komarudin resmi dilantik menjadi Ketua DPR dalam rapat paripurna hari ini. Pertentangan hadir sesama anggota DPR saat pimpinan mereka berasal dari partai yang hingga kini belum disahkan kepengurusannya.